Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi nih di channel aku. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah mengklik video aku. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Dan buat teman-teman semua jangan lupa ya follow juga IG aku di @emma_pratama ya, atau Emma Pratama. Nah, buat teman-teman semoga keadaan kalian selalu baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Semoga kalian yang lagi sakit segera diangkat penyakitnya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, hari ini aku mau sharing lagi kegiatan aku. Nah, jadi seperti biasa setiap pagi itu kalau udah matahari muncul ya, pagi-pagi tuh nyapu di luar. Dan ini tuh Delisa, dia minta gendong ya, mau minta ambilin buah seri. Kalau di sini tuh banyak banget ya nemu pohon-pohon kayak gini, terutama ini di depan rumah ya, banyak banget. Kadang setiap pagi tuh ada aja gitu yang merah. Dan itu dia tadi si kakak dia lagi masih tidur karena dia lagi nggak enak badan gitu. Jadi makanya itu dia nggak nongol. Kalau dia lihat adiknya digendong kayak gitu pasti dia mau juga. Karena dia lagi kurang enak badan gitu, hidungnya lagi meler, terus dia lagi batuk. Jadi tadi habis jemur sebentar dia tidur lagi lanjut. Nah ini aku juga dibantuin nyapunya nih sama Delisa. Dia tuh kalau udah lihat orang nyapu pasti mau ikutan bantu juga. Ya udah deh ya, biar aja tuh dia angkatin sampahnya ke situ. Pokoknya kalau pagi itu sebelum mandi aku pasti nyapu dulu di depan sini. Kadang 2 hari sekali sih baru aku sapu. Kalau setiap hari juga kadang-kadang nggak sempat gitu ya. Jadi kadang kalau udah agak banyak baru aku sapu lagi. Nah kayak gini nih belum ada yang pada mandi nih ya, masih pada kucel semuanya muka. Makanya kita habis itu nyapu dulu kan udah keringatan, habis itu langsung mandi, itu seger banget ya rasanya. Oke lanjut, ini tadi aku udah selesai mandi, lanjut beresin. Tadi habis aku ganti spraynya, terus aku pasangin juga sarung bantalnya ya teman-teman. Setelah itu baru deh ya aku nyuci dulu, nyuci spray aja karena kemarin udah malamnya tuh udah kita cuci sebagian, jadi tinggal dijemur aja. Nah jadi ini tinggal nyuci untuk spraynya aja karena kita tuh ceritanya hari ini mau masak-masak lagi sama Pak suami. Dia request mau dibikinin bubur ayam Samarinda gitu. Jadi ya harus benar-benar udah diberesin semua. Nah ini udah aku jemur di dalam dulu ya sementara. Takutnya itu pas ditinggal ke pasar nanti hujan gitu ya. Jadi kita jemur di dalam sini ya untuk jemuran aku. Kadang juga nggak aku jemur di luar, ditaruh di sini aja udah kering gitu teman-teman. Jadi kalau lagi malas kadang juga sih nggak aku keluarin di situ aja, suka-suka aja lah ya pokoknya. Nah dan ini kita lanjut lagi mau ke pasar, mau cari bahan-bahan dulu nih ceritanya ya. Jadi kebetulan hari ini tuh kan sebenarnya ini video pas hari Minggu kemarin ya. Pokoknya kalau ada Bapak Adel masuk di video aku berarti itu pas lagi weekend ya, karena dia kan standby di rumah. Kalau kayak awal-awal bulan itu masih ada aja dia di rumah, tapi kalau udah akhir bulan Minggu pun biasanya dia masuk juga kerja gitu ya. Ini cuacanya bagus banget ya pagi hari tuh mataharinya. Terus ini juga masih ada kayak sawah-sawah gitu di sini, bener-bener segar banget ya cuacanya tuh, rindang banget. Cuman yang ngeri itu kalau pas lagi kayak hujan ya, pohon-pohon itu pada goyang semua, itu ngeri banget. Nah ini kita udah sampai di dekat pasar nih teman-teman. Tuh ini pasar pagi kalau di sini. Jadi ada juga yang pasar sore gitu di dekat rumah. Pasar apa ya namanya, aku juga nggak hafal nama-nama pasarnya. Nah ini tadi kita beli pukis dulu pas pertama sampai karena takut kehabisan. Waktu itu aku kesini pengen beli kehabisan. Dan ini juga lihat ada cendol beras, kita mampir juga. Tapi tadi pas di pasar aku nggak shoot semua, aku nggak videoin semua ya karena takut HP aku nanti
tarik gitu sama orang, kan kita nggak tahu ya teman-teman sikonnya kayak gimana, jadi lebih waspada aja lah ya. Oke, dan ini udah sampai rumah. Begitu sampai rumah langsung cari yang segar-segar, haus banget teman-teman. Ini aku cuman bikin sirup ABC aja ya, nih ABC jeruk. Oke, kita udah siap tempur lagi nih ya di dapur. Kompor udah siap juga. Oh iya, aku tuh nggak beli kompor mata dua ya kemarin, karena kemarin tuh pas mau beli Bapak Adel dikasih kompor gitu sama temannya. Jadi ya udah kita pakai itu. Dan ini yang satunya ini yang portable, emang bawaannya ya teman-teman. Ini kompor Dr. House, itu harganya 1.400.000 ya waktu itu aku belinya, waktu masih di Goa, dan itu lumayan mehong ya kalau menurut aku. Belinya juga itu maju mundur ya, karena lumayan ya harganya. Tapi ya memang kan dia beda ya, dia kan kayak kompor ala-ala Korea gitu, bisa dibawa kemana-mana. Menang di merek sih ceritanya teman-teman. Nah itu yang sering ditanya sama teman-teman, belinya di mana, harganya berapa. Harganya 1.400.000 ya teman-teman waktu itu aku belinya. Kalau misalnya teman-teman mau juga, cek aja linknya nanti ya, aku kasih di description box. Oke, tadi udah aku siapin matras buat anak aku, biar nanti itu kalau kita masak dia nggak gangguin. Nah ini aku tadi juga beli panci ya, karena kan aku nggak bawa panci, kemarin cuma bawa rinjing aja. Jadi kan kalau mau bikin bubur ini, untuk kuahnya itu kan mesti kayak ada tutupnya gitu teman-teman. Sementara kemarin aku nggak ada bawa tutup. Jadi ya udah aku beli panci juga, itu yang lumayan agak sedang gitu, harganya 70.000. Jadi bilang Bapak Adel tuh beli aja lah ya panci, karena dia yang pengen banget bikin bubur ini tuh, karena ini nggak ada dijual ya di sini kalau nggak bikin sendiri buburnya. Adanya di sini tuh bubur ayam Bandung teman-teman. Jadi kalau nggak bikin sendiri emang nggak ketemu. Ini lanjut aja kita bongkar belanjaan yang tadi di pasar. Itu aku tadi beli telur puyuh, telur asin untuk dimakan sama apa ini, lemang. Kita beli lemang juga yang dari beras ketan hitam. Terus ini tadi Bapak Adel beli ayam juga untuk dibikin kaldunya, sama telurnya juga udah dia rebusin. Pokoknya yang bersihkan ayam, ceker-cekeran itu dia semua ya tadi. Oke, ini bahan untuk bikin sate telur puyuh ya. Ini ada ketumbar, bawang merah, bawang putih, lengkuas. Lengkuasnya nanti digeprek aja. Terus ada kecap manis, ada gula merah. Ini ada ampela, itu Bapak Adel dia sukanya ampela gitu. Telur puyuh, ini ceker juga tadi udah direbusin. Oke, langsung aja nih bumbunya mau aku chop aja, nggak usah di blend karena ini cuma sedikit ya. Dan ini nggak harus halus gitu, dia agak hancur-hancur gitu aja memang nggak apa-apa, karena ini nggak ditumis, tapi dia langsung dicampur-campur gitu baru dimasukin air ya. Ini untuk bikin telur bacemnya ini. Nah ini langsung dimasukin semua, jangan lupa masukin juga daun salam ya, tadi campur daun salam. Terus ini baru kita hidupin di kompor untuk dimasak. Ya iyalah ya dimasak, masa dibuang. Terus tinggal kita cemplungin aja telur puyuhnya sama ampelanya, langsung aku gabung aja jadi satu ya teman-teman, tuh kayak gitu. Nah kalau misalnya mau cepet nih hitamnya gitu dan coklat gitu, dia bisa abis dihidupin 10 menit terus dimatiin kompornya, ntar ditunggu selama 2 jam baru deh dimasak lagi. Nah cuman karena aku tadi ini sambil ngerjain yang lain juga, jadi biar aja itu dimasak. Dan ini udah cantik ya warnanya, jadi tadi tuh tinggal dimasak aja lama-lama gitu, baru tinggal dicucuk deh kayak gini ya. Tuh ini enak banget, rempahnya tuh dia berasa dan harum. Biasanya ini cocok banget untuk dimakan kayak bubur ayam Bandung, bubur ayam kuah. Kalau kayak yang aku mau bikin ini bubur ayam sama Rinda itu yang ada kuahnya ya teman-teman. Atau untuk soto-sotoan juga bagus ya, ini enak banget pokoknya. Nah ini tadi blender untuk bumbu kuah bubur ayamnya juga udah kita siapin, dan ini tinggal dicemplungin ayamnya. Ini tadi untuk si kaldunya kita pakai ayam, biasanya aku pakai tulang-tulang rusuk gitu juga, cuman karena nggak ada jadi kita pakai ayam aja ya teman-teman. Dan ini aku lanjut mau halusin bawang putih untuk buat buburnya. Jadi buburnya ini aku mau buat di rice cooker aja biar cepet ya. Aku pakai rice cooker andalan aku seperti biasa, yang sering tanya rice cookernya masih bagus nggak kak? Nah ini dia ya, rice cooker aku ini bukan pakai masak untuk nasi aja, tapi udah banyak macam banget makanan yang aku buat di sini. Kadang aku bikin bubur, kukus buras dan lain-lain pokoknya ya. Bikin kue, pokoknya segala macam udah pernah aku coba di sini. Dan alhamdulillah ya udah 1 tahun lebih apa udah mau 2 tahun ya, aku juga lupa. Oh kayaknya 1 tahun lebih sih ya, masih bagus ya alhamdulillah teman-teman. Semoga aja dia lebih awet sampai ke depannya nanti ya.
karena aku udah sayang banget dan cinta banget sih sama Philips rice cooker ini. Ini bisa 10 menu ya, jadi bisa buat bikin apa aja. Teman-teman kalau mau samaan bisa aja langsung cek linknya di description box juga. Ada banyak warna. Kalau yang terbaru itu ada dia yang 18 item ya. Nah, dan ini lanjut aku mau buat sambelnya. Sambelnya aku cuman pakai bawang putih aja sama cabai, terus dikasih apa namanya? Royco. Aku pakai Royco ya. Kalau masak aku nggak pakai micin. Aku nggak pernah pakai micin karena kan Royco udah ada micinnya juga ya, teman-teman. Entah kenapa lebih suka aja pakai Royco. Kalau micin itu perasaan kayak rasanya itu kayak apa ya, kayak terlalu berasa gitu ya micinnya, jadi kadang-kadang mulut tuh rasanya kayak mau beliuran terus ya. Kalau beli bakso pun ya, kalau di luar tuh kadang kalau misalnya ingat pasti aku request tuh nggak usah pakai micin gitu ya teman-teman. Kadang di liur itu apa sih, di lidah gitu ujung-ujungnya jadi kayak pahit gitu ya perasaan aku ya, tapi kan balik lagi ya ke selera orang masing-masing. Nah kalau aku sih biasanya masak cuman main di Royco ayam, aku pakai Royco ya teman-teman, Royco ayam, gula, garam gitu-gitu aja ya teman-teman. Jadi kalau di rumah cari micin itu nggak bakal ketemu sih. Kadang juga aku pakai kaldu jamur kalau buat masak untuk bocil gitu ya. Enak juga tuh pakai yang totole ya kan. Nah, dan ini lanjut aja langsung aku siapin untuk bahan-bahannya. Ini kayak jeruk nipis, ini ya. Aku irisin duluan, sama tomatnya juga sekalian aja lah ya aku iris. Biar nanti aku nggak ngiris-ngiris lagi, jadi untuk di toppingnya itu tinggal aku taruh-taruhin aja. Masak bubur ayam ini tuh kalau dibilang ribet sih enggak ya, cuman lebih banyak gitu macam-macamnya yang harus disiapin. Jadi kalau nggak biasa gitu ya kelihatannya tuh jadi agak memakan waktu yang lama gitu ya. Tapi kalau udah orang yang kayak jualan bubur ayam setiap hari udah biasa lah ya masak yang kayak gini tuh sebentar aja pasti udah jadi. Nah, dan ini kuahnya udah jadi ya teman-teman tuh. Jadi kayak kalau kuah bubur ayam Samarinda itu kalau yang ala aku ya. Sebenarnya aku bukan orang Samarinda ya, aku orang Grogot, tapi mama aku itu kebetulan pernah jual ini, jadi makanya aku bisa bikin ya teman-teman. Nah itu kuahnya, kalau yang ala kita itu dia kuahnya itu agak cenderung kemerahan dan kecoklatan kayak gitu ya. Dia bukan warna kuning, jadi agak kecoklatan kayak gitu memang warnanya. Dan itu benar-benar harum banget ya rempahnya. Nah terus ini Bapak Adel juga lanjut gorengin emping, kerupuk emping melinjo ya. Tadi kita beli 1/4 aja di pasar, karena kalau bikin ini tuh biasanya kerupuknya pakai emping melinjo teman-teman, musuhnya. Nah ini dia kuahnya kayak gini bentukannya tuh, ini benar-benar wangi banget ya karena rempahnya itu dia benar-benar kuahnya itu harum banget, banyak rempahnya dia. Sekilas kalau orang nggak pernah makan pasti dikira rasa kuahnya tuh kayak rasa kuah soto, tapi beda banget ya, ini jauh beda banget kayak kuah rasa soto. Nah ini tadi juga yang ceker sama sayapnya juga udah dibacem ya sama Bapak Adel. Terus itu tadi ayamnya sebagian kita suwir-suwir untuk toppingnya nanti. Ini ada juga telur ayam untuk diiris-irisan di atas topping, jeruk nipis, ada daun seledri, dan ini udah aku irisin tomatnya biar cepet. Ini sambalnya tadi udah jadi, tanpa sambal kurang enak dong ya teman-teman, kurang sensasi ya pokoknya kalau nggak pakai sambal. Nah dan ini udah siap semuanya, tinggal kita saji ini. Nah oke, untuk penyajiannya pertama ini kita taruh dulu buburnya maksudnya ya teman-teman. Tuh habis buburnya terus kita kasih ini si tomatnya, baru ayamnya kita masukin tuh kayak gini. Nah terus kita kasih daun seledri juga, baru kita iris-iris nih si telurnya teman-teman untuk toppingnya. Jangan lupa dikasih bawang goreng tuh, baru kita kasih kuahnya ya. Wow ini harum banget ya teman-teman kuahnya. Kalau nggak bikin sendiri di Sulawesi itu nggak ada dapat yang kayak gini teman-teman tuh. Baru kita kasih nih telur puyuh buatan Bapak Adel tadi ya. Jadi tadi tuh yang nusuk-nusuk, yang masakin dari A sampai Z, pokoknya si telur-teloran bagian ayam-ayam itu tadi urusannya dia semua yang ngerjain. Aku tadi cuman bikin bumbu-bumbunya aja sama buatin bubur ya teman-teman. Jadi kita bagi tugas lah ya biar cepat selesai, karena kan mau makannya sama-sama nih. Jadi ya udahlah ya, seharian lah ini tadi bikinnya, tapi alhamdulillah pas udah jadi rasanya itu puas banget sih teman-teman. Lanjut ini aku bikin yang untuk aku ya, karena tadi kalau si bocil dia udah makan duluan pakai nasi, karena biar dia nggak kesiangan makannya, karena ini masih banyaknya tadi yang dibikin. Nah terus ini tinggal dihancurin gitu, diremes-remesin sama kerupuk belinjo. Wow ini benar-benar mantep banget teman-teman tuh. Kalian kalau nggak pernah cobain pasti penasaran kan rasanya gimana sih gitu ya kan.
Pokoknya nih bubur favorit aku banget sama Papa Adel. Kalau kayak bubur Bandung itu kita sebenarnya suka sih, suka cuman kayak gitu-gitu aja. Nah kalau ini kan nggak ketemu tuh kalau nggak bikin sendiri. Jadi kalau misalnya kita pulang kampung nih, makanan pertama yang kita buat itu yang kita cari itu ya bubur ini teman-teman, karena di tempat kita itu nggak ada ya selama merantau. Nah tapi berhubung aku udah bisa bikin, aku udah bikin ini tuh ketiga kalinya ya kalau nggak salah. Karena bikin kayak gini tuh sering-sering juga capek ya teman-teman, karena banyak banget macam-macamnya gitu yang dibikin. Jadi betul-betul harus butuh waktu kayak ekstra seharian mau bikin bubur ayam nih, ayo gitu ya kan. Dan ini kita langsung aja eksekusi setelah seharian di dapur guys. Muka udah nggak jelas arahnya kemana ya kan, keringatan udah bercucuran. Akhirnya terpuaskan juga dengan bubur ayam kuah Samarinda. Asik, mantep banget. Nah itu dia Delisa udah nongol, cekernya udah nemplok di mukanya dia karena dia tuh suka banget ya sama ceker. Nah kalau si kakak dia masih tengah sadar karena dia tadi baru bangun tidur ya teman-teman tuh. Dan nah ini dia bilang mantep banget ya. Kalau Delisa itu dia bubur ayam Bandung juga nggak suka, tapi kalau bubur ayam ini dia suka banget sih teman-teman. Nah ini tuh si kakak Del udah bangun, langsung dia makan tuh si telurnya tuh. Lanjut ini aku mau suapin bocil aku teman-teman. Nah segini dulu ya teman-teman video dari aku. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai akhir. Semoga kalian gak bosan ya nonton video aku, karena ya keseharian aku cuma gini-gini aja teman-teman, masak, nyuci ya gitulah ya. Oke segini dulu video dari aku. Assalamualaikum.